what's up guys, kembali lagi bersama gue Brian di Business Takeover. Jadi kali ini gue ada di salah satu tempat kopi yang asik juga nih. Namanya itu adalah Kopisiologi yang berada di Jalan Jawa. Nah kebetulan gue bisa hari ini di sini. Gue punya kesempatan untuk menginterview langsung ownernya itu yang berasal dari Adbis angkatan 2017. Dan gue nanti akan langsung interview ownernya di dalam. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin gue untuk interview yang satu ini. Yuk guys, ikutin gua. Yo guys, jadi kali ini gue udah berada di dalam interiornya Cafe Siologi yang berada di Jalan Jawa ini guys. Jadi kalau kalian bisa lihat ini interiornya itu cukup megah dan bagus juga ya menurut gue, karena kesan historical tuh dapat banget guys. Kalau kalian di sini lihat ada lukisan kuda yang megah banget, ada rak buku dan lampu lightingnya itu bener-bener mendukung banget gitu loh guys. Jadi tempatnya sih buat nongkrong-nongkrong asik gitu mantep banget sih. Jadi coba deh kalian harus kesini pokoknya. Ini recommended banget dari gue. Oke guys, sekarang gue udah berada di kasirnya. Kalau kalian bisa lihat semua ini, wah mantap banget ya. Ternyata di Kopisiologi ini, ownernya tuh nggak cuma menjual sekedar kopi atau makanan-makanan aja. Karena kalian bisa lihat di sini, dia punya clothing brand juga yang bernama Rajuma, di mana ada kaos-kaos, ada masker juga. Pokoknya cukup lengkap juga ya. Jadi konsep bisnis Kopisiologi ini tuh sekaligus jual kopi buat nongkrong-nongkrong. Kalian juga bisa melihat karya-karya baju-baju yang mereka jual yang udah di display di sini gitu guys. Ya what's up guys, kembali lagi bersama gue Brian, masih di sini, masih di Kopisiologi. Jadi sekarang nih gue udah sama ownernya nih, boleh kenalin nih. Nama ownernya ini adalah Bang Rizky ya, coba Bang, kenalin diri dulu Bang. Kan lu minta gue kenalin, apa lu yang kenalin? Nggak, lo kenalin aja. Halo semuanya, nama gue Hizkia Dandi. Gue anak Unpar, angkatan 17. Puji Tuhan 4 tahun lulus sih. Wah, jadi bentarnya udah mau lulus denger nih Bang ya? Iya, udah. Ya mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama nih Bang, gue mau nanya. Sebenarnya bisa jelasin nggak sebenarnya bisnis yang lu garap ini bisnis apa sih sebenarnya gitu, Kopisiologi ini? Oke, jadi sebenarnya bisnis kita ini tuh bergerak di bidang F&B dengan spesialisasi atau terkhususnya kita itu di coffee shop. Kan banyak kan kalau F&B ada cafe, ada coffee shop, itu kan pasti beda. Nah, kita di coffee shopnya kayak gitu. Oke, terus kalau gue boleh cerita, lu kan gue denger juga nggarap bisnis ini pada saat pas kuliah juga ya Bang? Iya. Nah, asal mulanya tuh gimana sih? Gimana caranya pas lu kuliah tuh bisa kepikiran untuk buat coffee shop kayak Kopisiologi ini? Oke, jadi cerita sedikit nih, awal mula kita bikin bisnis itu kan di tahun 2018. Di tahun 2018 waktu masih semester 2. Nah waktu itu tuh gue punya satu hobi yang dimana gue tuh suka nongkrong. Nah gue punya satu hobi itu dan gue tuh suka kalau ketemu sama orang, sharing sama orang. At least kan pasti lu dapat ya, entah itu pengalaman, entah itu hal-hal positif yang bisa lo dapetin. Nah gue tuh mikir di sana kenapa nggak gue bikin satu wadah, tapi wadah yang gue bikin sendiri untuk orang-orang berkumpul, biar gue juga bisa menyalurkan hobinya gue. Jadi beres kuliah nongkrong, tapi di tempat sendiri gitu loh. Kunang-kunang ya? kuliah nongkrong tapi di tempat sendiri kan. Nah makanya juga kita namanya Kopisiologi. Kalau yang belum tahu, Kopisiologi itu gabungan dari kopi sama sosiologi. No, denger no guys, catat no. Sosiologi. Nah, kenapa namanya sosiologi? Balik lagi ke awal yang tadi, gue itu mau bikin satu wadah di mana orang-orang berkumpul, bersosialisasi, dan akhirnya ngambil nama sosiologi kayak gitu. Menarik banget nih guys ya. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya nih Bang. Jadi tadi pas gue datang juga gue ngeliat ternyata di dekat kasir itu ada jual baju juga ya. Iya. Nah itu kalau boleh cerita itu brand lu juga banget. Iya. Jadi kalau yang baju ini baru keluar itu di tahun 2020. 2020 baru. Nah ini gue sama teman-teman bisnis gue juga, anak bisnis juga kayak gitu. Nah kalau boleh tahu juga, karena kan kalau gue ngeliat vibes-nya Kopisiologi ini bener-bener kayak emang lu pengen bikin sebuah wadah buat nongkrong, sharing-sharing, tapi menurut lu sendiri apa sih yang membuat Kopisiologi ini berbeda sama coffee shop lainnya Bang? Menurut lu? Oke, kalau misalnya masalah perbedaan,
pastinya kita itu mau pertama produk, ya kan? Produk kita kopinya fresh, terus juga setiap komposisinya itu kita pastiin itu tuh ideal sama selera orang. Dulu cerita sedikit juga nih, waktu kita R&D kopi untuk bikin menu minuman, kita itu keluar 13 menu tapi kita udah ngabisin sekitar 8 juta. Itu cuma buat research Iya, buat research doang. itu di awal-awal. Nah, jadi itu yang kita pegang sampai sekarang, jadi kelebihannya kita. Terus kita juga selalu pingin nge-setting tempat atau coffee shopnya tuh nyaman. Terus juga sama satu lagi, interaksi antara konsumen sama barista atau sama kitchen kasir itu tuh ada. Biasanya kan kalau lu nongkrong mungkin kayak lu mesen udah gitu lu duduk gitu kan. Nah, kita tuh pengen ada interaksi di sana. Balik lagi ke namanya kan. Kayak gitu. Jadi lu bener-bener nge-build sebuah komunitas yang memang ramah untuk bisa berbincang-bincang gitu dari semua staffnya seperti itu, Bang. Iya, benar. Dan juga tadi kalau boleh gue dengar, kalau nggak salah lu kan sekarang nih semester udah lulus bentar lagi, sudah 3 hari lagi nih. 3 hari lagi gue Dan juga lu sore tadi buat ngedirin ini di tahun 2018 di semester 2. Nah, berarti kan waktu itu lu saat semester 2 lu nge-build bisnis sambil kuliah juga. Nah, kalau lu tuh gimana sih cara bagi waktu antara kuliah dan ngedirin bisnis yang kalau kalian lihat sekarang guys, ini Kopiisiologi ini udah termasuk lumayan gede loh. Enak juga gimana ya Bang, coba? Kalau mau ngebagi-bagi waktu untuk di kuliahnya ya, sebenarnya balik lagi ke skala prioritasnya kita nih. Misalnya, gue pernah waktu itu di satu kejadian, di hari Sabtu gue ada kelas. Itu jam 7 kalau nggak salah kelasnya. Dan di hari Sabtu gue itu diundang sama manajer dan petinggi-petinggi Indofood buat meeting. Nah, ini lucu banget. Udah gitu, gue bingung kan di sana. Gue mau milih yang mana. Sedangkan di kelas itu gue skipnya udah 3 kali. Ya kan, skipnya gue udah 3. Kalau enggak gue cekal. Skipnya 3 kali. Terus gue juga ada pilihan untuk datang ke Indofood. Akhirnya gue milih Indofood. Gue cabut ya kan. Karena prioritas gue di situ mungkin ada kesempatan kan. Akhirnya gue ngulang sama lu kan. Kita pernah sekelas loh guys, pernah sekelas itu bener. Ini no gimmick, no setting, pernah sekelas. Jadi bener tuh guys, bener-bener lo antara Cekal atau Indofood ya. Kalau gue juga bakal milih Indofood sih. Kuliah bisa diulang, kalau Indofood kesempatan nggak ada 2 kali kan. Nah, balik lagi ke atur-atur waktunya. Misalnya kalian ada di semester berapa nih? Misalnya di semester 3 atau semester 2. Kalian lihat dulu nih mata kuliahnya. Lihatlah yang masih bisa rada renggang untuk kalian dapetin absen, ya kan? Terus di mana atur waktu. Nah, karena emang nggak gampang sih untuk buat lu ngebagi waktu bisnis sama kuliah, karena bisa jadi hal-hal yang seperti itu yang tadi gue cerita, itu tuh bisa terjadi terus. Nah, kadang gue juga kayak beres kuliah harus langsung pergi ke tempat kerjaan. Nah, itu 2 hal yang emang tanggung jawabnya besar. Yang paling penting kita tahu untuk prioritas mana nih yang mau kita duluin dan lebih berprospek mana. Misalnya kalau kalian ketemu dosen killer, ya nggak bisa. Ya mending ngalah aja dulu bekerjaannya. Gitu. Jadi benar-benar tentang prioritasnya yang mana nih, mana yang lebih penting, dan time management juga pasti dipakai sebenarnya Bang ya. Benar. Nah, kalau tadi Kopiisiologi ini berdiri dari tahun 2018, berarti tahun 2021 ini udah menginjak ke tahun yang ketiga Bang, bener ya? Iya, nah mungkin kalau buat, terutama ini kan audien kita dari Bising nih, yang angkatan 2021, nah kira-kira punya saran nggak nih Bang, supaya anak-anak muda ini, terutama anak artis yang baru masuk ini, kira-kira coba Abang bisa berikan saran kalau mau buat bisnis sambil kuliah tuh gimana sih kira-kira? Oke. Yang pertama, kalau misalnya kalian mau bikin bisnis itu, kalian itu harus punya komitmen yang kuat. Karena mungkin nanti kalian bakal belajar bisnis itu ada banyak banget tipenya. Kayak misalnya lu cuman mau yang short term, atau kalian udah planning 2 tahun gue bikin udah gitu selesai. Atau misalnya everlasting gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau yang lama, itu tuh butuh komitmen yang kuat, ya kan? Nah, di komitmen yang kuat itu bakal ngebentuk mentalnya kalian. Jadi kalau misalnya bisnis lu kenapa-napa, mental lu punya mental di sana. Mentalnya itu terdiri dari itu komitmennya kalian. Dari awal itu kalian mau apa sih? Kalian mau ngapain sih di bisnis kayak gitu. Nah, terus sarannya lagi mau belajar. Kenapa mau belajar itu penting banget? Karena kita tuh harus
selalu berinovasi dan ngikutin perkembangan. Karena kalau kita nggak ngikutin itu, kayak misalnya di kopi sendiri, ya entah itu kalian ngikutin perkembangan kopinya atau perkembangan bisnis sekarang lagi kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, di kopi sendiri aja sekarang udah ada banyak kayak orang-orang yang nggak bisa minum kopi sama sekali pun, kalian bisa minum yang rasanya kayak kopi, tapi bukan dari biji kopi. Jadi kayak sirup gitu kan Bang? Iya, kurang lebih kayak gitu. Tapi itu tuh dari kayak campuran-campuran kimia gitu lah. Nah, itu tuh udah banyak banget si perkembangan yang terjadinya. Nah, itu mau belajar, komitmen, sama satu lagi, udah situ aja. Sama ini Bang, priority list tadi Oh iya. yang kalian denger tadi, Akmen ya? Akmen ngulang, jadi fisiologi loh, ini bener-bener keren banget nih Bang Hiskia ini, makanya kalian bener-bener nanti boleh follow Instagramnya juga di mana Bang untuk Di Instagramnya? kalau Kopisiologi, Instagramnya di @kopisiologi. Udah sih. Instagram pribadinya ngomong sekalian, siapa tahu maba-maba ada yang mau kenalan nih gitu kan? Janganlah. Jangan. Nanti juga nemu kok IG gue di situ. Ya udah, kalau gitu thank you banget nih Bang udah mau meluangkan waktunya buat kita wawancara. Dan juga buat teman-teman nih yang mau mampir juga ke Kopisiologi ini, alamatnya ada di mana? Di Jalan Jawa nomor 38, Kecamatan, nggak usah lengkap lah ya. Nah, di Google ada banyak gitu. Kayak di Shopee aja. Iya. Buka dari jam? Buka dari jam 3 sampai jam 10. Oke, mungkin untuk wawancara kali ini itu aja Bang. Thank you banget sekali lagi udah mau gue wawancara. Buat teman-teman sekali lagi yang mau mampir, langsung aja datang ke Kopisiologi, oke? Sekian dari kita berdua, pamit. Thank you semuanya. Goodbye. Thank you. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue Brian di Bising Business. Salah gue. Bising. Ada Renaldi. Ntar dulu, Di. Bener-bener ya. Halo semua, nama gue Andrian Stefano dan inilah dia Business Takeover at Yuresi Mentai.